Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Amin ya robbal alamin. Kota Batu terkenal dengan wisata alamnya yang indah, dengan udaranya yang segar, yang masih masuk dalam wilayah Malang Raya. Sejarah Kota Batu tidak lepas dari para leluhur yang juga seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa saja leluhur-leluhur di kota wisata Batu ini? Inilah 10 makam keramat di kota wisata Batu. 1. Makam keramat Mbah Batu yang berada di Dusun Banaran, Bumi Haji, kota wisata Batu. Mbah Batu atau Mbah Wastu atau Ki Gubuk Angin yang bernama aslinya Pangeran Rojoyo adalah penyebar agama Islam di Batu. Beliau juga termasuk salah satu dari laskar Pangeran Diponegoro yang masih mempunyai keturunan dari Sunan Kadilangu dan cicit dari Sunan Kalijogo. Panggilan Mbah Batu juga disematkan untuk istrinya, yaitu Dewi Condro Asmoro, yang merupakan salah seorang keturunan kerajaan Majapahit, tepatnya Putri Prabu Suitokerto dan Dewi Anjasmoro. Nama panggilan Batu pada Dewi Condro Asmoro itu berawal dari panggilan Pangeran Rojoyo kepadanya, yakni Mbok Tuwo. Para santri Pangeran Rojoyo pun memanggilnya Mbok Tu. Untuk menyingkat nama panggilan tersebut, lama-kelamaan panggilan Mbok Tu itu menjadi Batu. Penyingkatan nama panggilan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal penamaan Kota Batu. 2. Makam keramat Kiai Naim. Makam Kiai Naim masih satu komplek dengan makam Mbah Batu. Kiai Naim adalah salah seorang teman seperjuangan Pangeran Rojoyo yang berasal dari Mataram. Beliau datang ke Batu untuk memberitahukan soal perang di Mataram. Kemudian beliau diminta Pangeran Rojoyo untuk tinggal di Batu untuk membantu menyebar agama Islam di Batu. Selang beberapa lama, saat memutuskan ingin kembali ke Mataram, beliau Kiai Naim meninggal dunia karena terjatuh dari kuda. 3. Makam keramat Dewi Mutmainah, yang makamnya masih satu komplek dengan makam Mbah Batu dan makam Kiai Naim. Dewi Mutmainah merupakan istri muda dari Pangeran Rojoyo. Beliau merupakan putri Syekh Maulana Muhammad, putra Sunan Gunung Jati. Dewi Mutmainah yang juga seorang istri, beliau selalu setia mendampingi dan mendukung perjuangan Pangeran Rojoyo dalam syiar agama Islam. Akhirnya beliau Dewi Mutmainah meninggal dunia pada tahun 1847 Masehi. 4. Makam keramat Mbah Banter,
yang berada di dalam pemakaman umum Sisir, Kota Wisata Batu. Mbah Banter yang bernama aslinya Mbah Suryo Kusumo adalah salah satu seorang prajurit Pangeran Diponegoro. Beliau membuka hutan yang banyak ditumbuhi pohon perdu yang bernama pohon putri malu, yang daunnya membentuk seperti sisir, sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Sisir. Lima makam keramat Mbah Bener yang berada di Desa Temas, Kota Wisata Batu. Mbah Bener atau Raden Mas Wiryo Kusumo, ada pula yang mengenal dengan nama Harjo Suwito, adalah orang yang membabat alas Desa Temas. Konon Mbah Bener setelah bertapa memilih hutan dekat Sungai Brantas untuk dibuka menjadi desa. Dikala beliau memasuki hutan yang menyerupai gunung kecil, Mbah Bener menemukan pohon temu yang mengeluarkan cahaya seperti emas, sehingga Mbah Bener menyebutnya temu emas, dan lama-kelamaan daerah itu disebut Temas yang berasal dari kata temu dan emas. 6. Makam keramat Mbah Ageng Mayang Sari yang berada di Desa Pesanggerahan, Kota Wisata Batu. Mbah Ageng Mayang Sari dipercaya sebagai orang yang membabat alas Desa Pesanggerahan. Mbah Ageng Mayang Sari merupakan istri dari Mbah Joko Nurjoyo yang berasal dari Mentaram, Jawa Tengah. Beliau melakukan perjalanan ke Pesanggerahan ketika terjadi peperangan melawan penjajah bersama anaknya Siti Dewi Maimunah, yang makamnya tepat di sebelah Mbah Ageng Mayang Sari. Mbah Ageng Mayang Sari pernah berkata kepada masyarakat pada waktu itu, ketika ramainya zaman maka akan dijadikan sebagai Desa Batu Pesanggerahan. 7. Makam keramat Mbah Patok yang berada di Jalan Arundalu Permai, Songgoriti, Kota Wisata Batu. Mbah Patok atau alias Empu Supo diyakini sebagai orang yang membangun Candi Songgoriti. Empu Supo juga dikenal sebagai pembuat keris dengan keampuhan luar biasa. Menurut juru kunci, Empu Supo adalah kakek guru dari Empu Gandring yang membuat pedang naga puspa, juga pembuat keris milik Ken Arok. Salah satu peninggalan dari Empu Supo adalah air panas alam di kawasan Candi Songgoriti. 8. Makam keramat Mas Sayu Sinto Mentaram yang berada di Jalan Abdul Koni, Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Konon Mas Sayu Sinto Mentaram adalah keturunan dari Keraton Yogyakarta yang tersebar ke Jawa Timur pada masa Perang Diponegoro. Meski tidak satu zaman dengan Mbah Batu, Mas Sayu Sinto Mentaram turut menjadi bagian penting dalam pembukaan lahan awal Kelurahan Ngaglik.
di antara era tahun 1800-an. Hingga kini namanya terkenal dengan sebutan Mbah Ngaglik karena jasanya membuka area tersebut agar bisa dihuni oleh masyarakat. Makam keramat Mbah Sulastri yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir, Kota Wisata Batu. Mbah Sulastri konon dikenal sebagai wanita sakti yang membabat alas Kelurahan Sisir bagian atas, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kampung Meduran. Tertulis di batu nisan, Mbah Sulastri masih kerabat dari Mbah Suryo Kusumo atau Mbah Banter, Wiryo Kusumo, Tejo Kusumo, dan Bekatik Ribut Ngaglik, dengan keterangan anak angkat Sujono Kauman, Surono Torong, Sulastri Meduran, dan Karsina Kali Putih. Dan semua nama-nama itu mempunyai peran cukup besar dalam babat alas di Kota Batu. Makam keramat Bu Sri Dewi yang terletak di Jalan Ikhwan Hadi atau Kampung Suketan, belakang kantor kelurahan. Makam Bu Sri Dewi adalah salah satu makam leluhur yang sampai ini dianggap keramat oleh warga Kelurahan Ngaglik. Biografi atau asal-usul dari Bu Sri Dewi ini kami belum mempunyai informasi yang akurat. Bagi dulur-dulur yang tahu asal-muasal Bu Sri Dewi ini bisa komen di kolom komentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dulur-dulur informasi 10 makam keramat di Kota Wisata Batu. Terima kasih, matur suwun, salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.